Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas A, B, C, D, dan E. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, yaitu hari Kamis tanggal 11 bulan 11 2021, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang surah At-Takatsur. Yang pertama adalah kata At-Takatsur berarti bermegah-megahan. Surah At-Takatsur terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah. Maka surah At-Takatsur termasuk golongan surah Makkiyah. Surah At-Takatsur adalah surah urutan yang ke-103 di dalam Al-Quran. Nah, Bunda mau bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu di dalam Al-Quran itu terdapat surah At-Takatsur? Nah, di antara kalian, apakah ada yang sudah hafal surah At-Takatsur? Apabila ada yang belum hafal, mari kita bersama-sama melafalkan surah At-Takatsur sebagai berikut, yaitu dari ayat pertama sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Nah, kalian hati-hati ya ketika membaca surah At-Takatsur. Adapun arti dari surah At-Takatsur ayat pertama yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kemudian yang kedua adalah sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kemudian ayat ketiga, sekali-sekali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ayat keempat, kemudian sekali-sekali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ayat yang kelima, sekali-sekali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ayat yang keenam, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Ayat yang ketujuh, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayat ke-8, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Yang kedua adalah apa isi kandungan dari surah At-Takatsur. Isi surah At-Takatsur yang pertama adalah larangan berlomba-lomba mengumpulkan harta. Yang kedua, larangan mencintai dan membanggakan harta secara berlebihan sehingga lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan harta dengan menghalalkan segala cara seperti menipu dan mencuri. Yang keempat, balasan orang yang bermegah-megahan adalah neraka Jahim. Yang kelima,
adanya pertanggungjawaban atas nikmat yang telah diberikan kelak di akhirat. Mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran ke-7, hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran adalah berusaha mengerti tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya Al-Quran terdapat 30 juz. Nah, yang sering kita pelajari sekarang ini yaitu juz ke-30. Sebagai seorang muslim, kita wajib belajar Al-Quran karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kalian tahu kenapa kita semua harus belajar dan membaca Al-Quran? Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Maka dari itu, kita harus selalu ingat untuk belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, Bunda sekarang mau bertanya kepada kalian. Apakah di antara kalian ada yang sudah hafal tentang hadis keutamaan membaca Al-Quran? Kalau belum, mari kita belajar bersama-sama. Dan mari kita lafalkan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. An Utsman radhiyallahu anhu. Dari Utsman radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Adapun isi kandungan dari hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran adalah Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran juga sebagai pedoman bagi umat muslim untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Setiap huruf dalam Al-Quran akan dihitung 10 kebaikan. Pahala akan lebih besar bagi yang belajar memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dan mengajarkannya. Maka cukup sekian dulu materi yang Bunda sampaikan hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya yaitu pembelajaran 6 halaman 66 sampai 67 bab 2 1 sampai 10. Kemudian untuk pembelajaran 7 yaitu halaman 76 bab 2 1 sampai 10.